Itu yang membuat Anda tenang. Tuhan akan tetap pakai dia sehingga pernah diguncang gempa hampir 2000 kali. Itu masuk di berita. Setiap hari ada. Getaran terus. Oh, saya tanya dulu. Kata bertindak di sini itu semua hal yang saya butuhkan. Penghasilannya luar biasa. Semuanya loh, dia tidak katakan separuh-separuh. Asik semuanya. Shalom, saudara. Shalom. Pak Herdi telepon saya kemarin dan saya dengar suaranya sudah mulai sehat ya. Minggu lalu saya berkunjung, kebetulan saya antar anak saya ke Bandung kuliah dan saya sempat ketemu. Ya sedikit drop memang dan kurang kuat, tapi dia punya semangat sehingga ya saya percaya Tuhan akan tetap pakai dia sehingga masih memberikan kekuatan dan dipulihkan kembali. Waktu saya telepon memang suaranya kok lemas ya. Biasanya kan energi orangnya. Ternyata dia kena sakit lambung kalau tidak salah ya. Ya tapi ya puji Tuhan, kemarin dia sudah telepon saya sudah bugar katanya ya. Puji Tuhan. Jadi saudara tetap berdoa buat Pak Hendy supaya tetap dikasih kekuatan oleh Tuhan untuk menjadi gembala di tempat ini. Amin saudara ya. Itu sangat dibutuhkan oleh seorang pemimpin, doa dari jemaat juga ya. Hari ini sorry. Saya akan berbicara mengenai ketenangan mendatangkan berkat Tuhan. Sekali lagi, ketenangan mendatangkan berkat Tuhan. Amin. Kata berkat itu baruk, artinya berlutut dan menyembah kepada Tuhan. Itu arti kata. Coba dikasih turun sedikit volumenya. Kata berkat itu dalam bahasa Ibrani disebut baruk, artinya berlutut dan menyembah kepada Tuhan. Itu berkat. Banyak orang seringkali kalau berbicara berkat langsung rezeki materi ya, berupa uang. Bukan begitu saudara ya. Jadi kita perlu memahami dengan benar apa itu berkat. Sekali lagi bahwa berkat itu dari bahasa asli baruk, artinya berlutut dan menyembah kepada Tuhan. Setelah kita menyembah Tuhan, ini juga menyembah jangan disalahpahami. Oh, dalam gereja kita menyanyi, angkat tangan, terus ada yang pakai bahasa roh, kalau dikaruniakan dan lain sebagainya, baru kita katakan saat-saat itu menyembah. Tidak seperti itu. Itu salah satu. Ya, menyembah itu proskuneo, artinya memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Apa yang diberi? Roma 12 berkata, persembahkanlah tubuhmu. Tubuhmu itu hidupmu, bukan cuma tubuh, tidak ada roh jiwa. Artinya hidup kita persembahkan kepada Tuhan. Itulah yang dimaksud dengan penyembahan. Jadi penyembahan itu ya setiap hari dalam seminggu, selama Anda ada di sini, bahkan sampai di surga tetap menyembah ya. Jadi penyembahan itu ya di surga juga begitu, menyembah. Dulu saya ditanya orang di surga, katanya menyembah saja Pak. Pikirannya menyembah itu cuma nyanyi-nyanyi dan pakai bahasa macam-macam gitu ya. Bukan begitu yang dimaksud penyembahan. Bukan cuma itu yang dimaksud penyembahan. Penyembahan itu adalah totalitas hidup kita. Anda bekerja, Anda bisnis, Anda studi, dan semua yang kita lakukan untuk pengabdian kepada Tuhan, itulah kata menyembah. Termasuk doa juga belum tentu menyembah. Kalau motivasinya lain, itu bukan penyembahan ya. Jadi kita harus memiliki
warna hidup seperti yang dimiliki oleh Yesus. Itulah pengabdian penyembahan kita. Jadi di surga juga begitu, bukan cuma nyanyi-nyanyi. Waduh, membosankan itu kalau gitu nyanyi terus, ya kan? Bukan begitu maksudnya. Jadi penyembahan artinya Allah yang ditinggikan, dimuliakan, diagungkan. Bahasa saya, dialah yang kita berikan penilaian tertinggi dalam seluruh kehidupan kita, sehingga seluruh aspek hidup kita terarah untuk Dia. Itu penyembahan, ya. Nah, kalau kita memberikan hidup kita yang terbaik bagi Tuhan, itu pun bukan dengan kekuatan kita tapi Roh Kudus, maka datang yang namanya berakah. Orang bilang barokah, ya, rezeki, ya. Jadi penyembahan yang benar kepada Allah mendatangkan juga rezeki, ya, berupa Anda bisnis diberkati, Anda studi diberkati, keluarga diberkati, itu. Tapi jangan itu dulu, ya. Nah, perhatikan ya, jangan itu dulu. Kalau berbicara berkat, penyembahan maksudnya. Setelah kita hidup benar, ya ditambahkan. Makanya kita berkata, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarnya, semua ditambahkan. Dan kalau Tuhan ngomong tidak bisa tidak, tidak usah khawatir. Olehnya itu, ayo kita baca Alkitab sama-sama. Itu yang membuat Anda tenang. Kalau tidak seperti itu, banyak orang tidak tenang. Kalau hati Anda tidak tenang, Anda sementara berada di luar kehendak Allah. Cek saja apa yang membuat Anda tidak tenang. Kalau sudah tidak tenang, sudah keluar dari kebenaran. Olehnya itu, kita harus melekat pada pokok anggur itu, yaitu Yesus. Matius pasal yang ke-6. Sebelum ayat 25 ada judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Apa di situ? Hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Itu dulu. Ini yang dikhawatirkan banyak orang. Makan, minum, dan pakai. Tidak ada yang lain soalnya. Cuma ini. Di dunia ini yang selalu dikhawatirkan orang. Kalau kita khawatir, kita berharap kepada hal lahiriah, sehingga materi itu menjadi sandaran kita. Itulah yang dicatat di ayat yang sebelumnya. Karena kalimat ini ayat 25 dimulai dengan karena itu, berarti ada penyebab, ya. Ada penyebab. Apa yang menyebabkan sehingga muncul ayat 25? Ayat 24 coba baca. 1, 2, 3. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada. Nah, ini saudara. Jadi cuma dua pengabdian itu, kepada harta atau materi atau kepada Allah. Nah ini kalau kita sudah mengabdi kepada mamon, itu berarti karena kekhawatiran, sehingga ini menjadi sandarannya. Padahal ini mamon hanya tambahan, yang saya istilahkan fasilitas yang digunakan untuk mengabdi atau menyembah kepada Tuhan. Saya pelan-pelan ya. Mamon ini adalah alat, bukan tujuan yang kita gunakan untuk menyembah kepada Allah. Jadi prioritasnya adalah penyembahan kepada Allah. Supaya kita hidup tidak mati, perlu makan dan minum. Amin. Tapi bukan makan minum tujuan, bukan uang tujuan. Butuh uang, iya pasti. Ini saja main dipakai, tidak bisa mendapatkan duit. Tapi bukan tujuannya sini. Ini hanya alat, sarana. Tanpa ini juga saya bisa ngomong, halo, cuma lebih bagus lagi. Jadi jangan ini yang jadi tujuan. Uang tidak boleh jadi tujuan. Karena itu Anda akan mengabdi kepadanya. Sehingga, dengar baik-baik, sehingga banyak orang memperalat nama Tuhan demi memperoleh mamon. Ini yang sering kali keliru di dalam gereja. Cari Tuhan supaya kita diberkati. Ini keliru, jahat.
Perhatikan baik-baik saudara. Ini seringkali, nanti kalau saya berhasil punya uang, saya akan pakai. Nah begitu caranya. Itu nanti tambahan, pasti akan menyusul. Tidak mungkin tidak. Kalau Allah sudah berfirman, Dia akan menggenapi dan Dia akan melaksanakan. Dia yang terlibat langsung menggenapi firman itu. Nah nanti kita lihat. Sampai hari ini saya ingin supaya Anda tenang, tidak khawatir. Kapan Anda khawatir? Berarti sudah condong ke mamon. Orang yang condong hatinya ke mamon pasti khawatir dalam hidupnya. Walaupun dia kaya, tetap khawatir, ketakutan dan lain sebagainya. Ini sekali lagi ya, karena ini tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Allah kah sekaligus mamon, tidak bisa. Salah satunya. Tidak bisa dua-duanya ya, saudara ya. Kalau kita mengabdi kepada Tuhan, kita tidak boleh mengabdi kepada mamon. Di sini dikatakan benci kepada yang lain, artinya tidak menaruh hatinya kepada hal yang lain. Mengapa kalau Anda mendua hati tidak tenang? Pasti Yakobus berkata, orang yang mendua hati lalu tidak akan pernah tenang. Tapi orang yang menaruh pengharapannya kepada Allah itu orang yang paling tenang. Jadi kalau kita sudah terganggu, pasti kita sudah berada di luar penyembahan. Saya pakai istilah ini karena Anda orang karismatik, jadi saya pakai. Kalau Anda sudah tidak tenang, Anda berada di luar penyembahan. Tidak lagi berada di dalam. Tadi nyanyian kita hadirat Allah. Udah di luar. Orang berada dalam hadirat Allah tidak pernah takut, tidak pernah gentar. Cirinya itu ya. Ini penting bagi kita supaya kita tahu kebenaran itu. Sekarang ayat 26. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Terus, dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja, tanpa meminta. Namun aku berkata, kau Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, baca sama-sama, 1, 2, 3. Apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? 3, 3. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Berhenti dulu, saudara ya. Tuhan katakan jangan khawatir. Ada pernah orang mengatakan kepada saya, oh khawatir perlu karena itu merupakan daya dorong untuk bekerja, berusaha. Nah, ini sudah bertentangan dengan filosofi Alkitab. Segala sesuatu yang bertentangan dengan filosofi Alkitab itu filosofi dunia ini yang sudah memakai akal pikirannya untuk mau menjalani hidupnya, itu dikatakan orang fasik. Kalau Tuhan katakan jangan khawatir, tidak boleh ada khawatir setitik pun. Ini penting saudara ya. Kalau orang khawatir pasti tidak tenang dalam hidupnya. Kalau orang takut pasti tidak tenang dalam hidupnya. Olehnya itu dikatakan semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Kalimat ini luar biasa. Bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah dalam teks asli Yunaninya pengertiannya begini, kafir. Orang kafir ini semua itu dicari oleh orang, artinya orang yang tidak mengenal Allah. Itu sebabnya dikatakan, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata apa yang kami makan dan seterusnya. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Jadi sangat penting kita mengenal Allah. Orang yang tidak mengenal Allahnya, cirinya khawatir dan takut. Sekali lagi,
Orang yang tidak mengenal Allah pasti takut dan khawatir. Coba Daniel 11 ayat 32. Perhatikan ya. Daniel 11 ayat 32. Coba lihat di layar sini. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licik. Bagian 2-nya kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan coba itu orang yang mengenal Allah. Beginilah ciri. Saya pakai bahasa beginilah bukti otentik. Orang-orang yang mengenal Allah dikatakan dia kuat, tetap kuat dan bertindak. Nah, ini dikatakan di Matius pasal yang ke-6 tadi ayat yang ke-32 dikatakan semua dicari bangsa yang tidak mengenal Allah. Jadi orang yang tidak mengenal Allah ini pasti khawatir dalam hidupnya. Nah, yang menjadi masalah kalau kita juga ada di dalam area ini. Berarti satu ciri kita tidak mengenal Allah kita. Banyak orang yang beragama Kristen tapi tidak mengenal Allahnya. Dari mana tahu? Dari cara hidupnya, khawatir, takut, gentar, dan lain sebagainya. Kalimatnya di sini dikatakan bahwa coba yang tadi satu yang Daniel 11:32. Nah, tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Kata bertindak di sini itu dalam bahasa Inggrisnya exploit, artinya dia mengendalikan. Nah, ini perhatikan ya, ini bahasa Indonesia soalnya. Dia mengendalikan. Jadi orang yang mengenal Allah tidak dikendalikan suasana, situasi, keadaan apapun juga. Dia yang mengendalikan, bukan dikendalikan. Covid datang, takut tidak? Coba bukti ujian lo ini. Orang yang mengenal Allahnya tidak akan takut. Ikuti aturan pemerintah, protokol. Takut tidak boleh. Khawatir tidak boleh ada. Orang yang mengenal Allahnya tidak pernah takut. Bukan berarti tidak bisa kena. Bisa saja namanya virus. Ini flu ini tidak ada obatnya sampai hari ini. Apa orang tidak bisa kena flu? Orang percaya juga kena flu, tapi tidak dikendalikan rasa takut dan khawatir. Amin, saudara? Ya, COVID ini sama itu, jenisnya aja berbeda, sama. Yang mati ya memang sudah waktunya mati, buktinya tidak masih hidup, ya kan? Lo kok takut sih sama itu? Jaga jarak, pakai masker, suntik apa, ikuti semua itu aturan pemerintah. Tapi spiritnya tidak boleh ada takut dan gentar. Saya tiap bulan bolak-balik Sulawesi dari dulu, tidak pernah berhenti. Selalu bayangkan berapa kali. Sebulan saya di swab, apakah PCR swab. Itu selama COVID itu pulang pergi saya Makassar, ke masa-masa. Tidak pernah juga positif, tidak pernah sekalipun. Bukan berarti tidak bisa kena, bisa saja kena, tapi saya tidak pernah takut. Ya dia juga tidak pernah positif. Saya tidak pernah tutup gereja. Ayat ini, saudara ya, takut ke gereja, ternyata itu apa yang menentukan hidup kita kan Tuhan. Makanya tidak tenang, takut. Tuhan bilang jangan khawatir. Kok baru virus datang udah khawatir? Mau makan saja. Saya ada teman dokter, sama-sama ke Sumarekon waktu masa itu. Kita masuk Solaria. Sudah pesan makanan, saya duduk. Dia bilang, batal, tidak bisa makan. Kenapa? Kita lupa bawa piring. Loh, kalau dokter bawa piring kemari, kan restoran. Nanti ada kopi di sini. Akhirnya minggu depan masuk rumah sakit, hampir mati. Saya bilang, karena kau takut, itulah yang mendatangi. Apa yang kau takutkan, itulah yang mendatangi. Mana ayatnya itu, tiba-tiba saya ingat ya. Ayub 3 ayat 25. Haleluya. Nah begini nih, orang percaya itu tenang, tentram, tidak takut, tidak khawatir, ya kan gitu. Tapi kita mau cerita kepada dunia, kalau orang takut kita juga ketakutan, ya kan? Nah, coba, karena itu lihat aja ke bawah ke atas, 1, 3. Karena yang kau takutkan apa? Terus datang sama kamu sekalian.
Udah paham ini ya? Apa yang kau takutkan? Itu takut miskin jadi miskin. Jangan khawatir, karena khawatir ini, apa itu khawatir dan takut? Itu terpisah dari Allah. Tuhan itu dan firman-Nya satu, tidak bisa terpisah. Jadi orang yang tidak ikut firman-Nya terpisah dari, pasti ketakutan dan khawatir. Karena dia terpisah dari Allah. Itu tinggal orang yang percaya di dalam Kristus, dia tetap kuat dan bertindak. Tidak dikendalikan keadaan, dia yang mengendalikan keadaan. Dan saudara ya, jadi mau badai, iya kan? Mau gempa bumi kah, mau banjir kah, biarin aja. Iya kan? Kok takut amat sama banjir? Iya kan? Daerah kami di Sulawesi, karena setiap bulan saya melayani di situ, pernah diguncang gempa hampir 2000 kali. Itu masuk di berita. Setiap hari ada, setiap hari ada, setiap hari ada. Getaran terus sampai orang kabur dari rumah. Saya bilang jemaat, jangan kemana-mana. Banyak orang lari ke provinsi kabupaten lain. Ada yang mati karena lari di jalan. Jemaat saya bilang stay di tempat. Tuhan tetap ada bersama dengan kita. Amin saudara ya. Memang Tuhan juga tidak ada di tempat gempa. Cuma akal kita ini seringkali merusak iman kita, sehingga kita keluar dari firman Allah, tidak lagi mempercayai Tuhan. Kalau masa tenang kan semua teriak, puji Tuhan, Allah hebat. Datang sedikit-sedikit baru virus datang. Atau kemana itu haleluyanya tadi, ya kan? Mana buktinya? Belum aniaya berat juga kan? Seorang yang hidup untuk mempertaruhkan hidupnya bagi Allahnya. Hidup kita ini punya Tuhan, bukan kita punya lagi. Amin saudara ya. Tidak ada takut, tidak ada khawatir gitu. Di pesawat juga begitu. Saya bolak-balik. Kadang-kadang 4 kali sebulan saya naik pesawat. Kalau sudah 2 kali ke Sulawesi, pasti 2 kali sebulan. Ya kalau sudah mulai apa itu ya kan, waduh, sudah panggil Tuhannya semua. Ya menari-nari di udara ya, terserah mau ke atas mau ke bawah, itu pun urusan Tuhan, ya kan? Amin saudara ya. Bayangkan 2 jam kalau dia takut di pesawat tegang. Selama 2 jam nih, untung udah 4 jam. Orang mau tidur santai, tenang, berdoa, kan bagus ya kan? Orang apa yang kau takutkan datang kepada. Iya. Ternyata ini merusak termasuk keuangan saudara. Apa yang saudara takutkan tentang keuangan, dia akan mendatangimu. Iya. Pasti datang. Di teman saya dokter, waduh, sampai di apa itu ventilator, sampai takut keluar sekarang. Cuma itu ketakutan. Apa yang dia takutkan, datangkan sama dia. Ya ini apa yang kau takutkan, itulah. Ini hafal nanti ya kalau pulang ke rumah ya. Karena yang ku takutkan itulah yang menimpa aku, yang ku cemaskan itu yang mendatangiku. Nah, masih mau khawatir? Saudara, orang yang mengenal Allahnya itu, ayat 32 baca lagi. Balik Matius 6. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya. Saya baru-baru memberikan mata kuliah di daerah kepada hamba-hamba Tuhan. Kok takut di sini melayani di kampung? Apa yang Anda takutkan? Dia bilang uang kurang. Siapa yang uang kurang di kampung? Dari mana itu? Apa Tuhan membedakan kota dengan desa? Enggak. Coba saudara. Nah, misi saya dalam mendirikan sekolah Alkitab, sekolah teologi, ya, termasuk di daerah, supaya ini di daerah saya lihat jarang pendeta mau, karena di kampung, pelosok, desa, gitu ya. Saya lihat ada orang yang tinggal di hutan, berkebun, 2 keluarga dengan anaknya bisa sampai 5 orang, 7 orang. Tidak ada pendeta yang mau gembalakan. Itu kan jiwa, benar tak? Sehingga saya punya misi untuk bagaimana cara menyekolahkan orang supaya menggembalakan yang 5 orang yang di hutan sana itu. Yang persembahannya biasanya 2.000 rupiah paling murah.
Jadi 5 kali 10.000, ya kan? 10.000 nih, ya kan? Ini pendeta mau hidup sebulan bagaimana? Siapa yang mau diutus ke sana? Coba angkat tangan supaya saya daftar. Ada beberapa banyak tempat. Oh enggak mau sih? Pertanyaan saya, kenapa? Ya kan? Kenapa? 10.000. Kenapa? Jangan saudara, orang sana juga enggak mau. Takut tidak makan, ya kan? Benar enggak? Apa yang kau makan, minum, itu sudah dikhawatirkan. Karena 10.000 persembahan gimana mau hidup, ya kan? Bagaimana Ibu Naomi kalau begini? Anda bisa diutus dengan Pak Felix di sana jadi gembala. Coba itu karena takut kan, coba lihat, takut, khawatir. Buntu idenya, kuasa Tuhan, hikmat Allah tidak turun karena ada takut tadi. Perhatikan ya, kalau dia takut berarti sudah bertentangan dengan firman. Allah tidak bisa bekerja dalam rasa takut itu. Nggak bisa. Allah itu bekerja apa saja. Murid-muridnya sementara mendayung perahu datang Yesus apa? Yesus tidur di buritan malam-malam. Tidur di buritan dengan tenang. Murid-muridnya bingung, kita mati. Tuhan bilang, di mana imanmu? Tuhan tidak persoalkan soal badai yang lagi mengamuk, air masuk di perahu sudah mau tenggelam. Tuhan tidak persoalkan itu. Tuhan mempersoalkan di mana imanmu. Jadi jangan badai hidup yang menjadi kekhawatiran. Jangan. Itu bisa diatasi dengan kita percaya sungguh. Akhirnya Yesus katakan, hai, berhenti badai. Berhenti kan? Bukan badai yang menjadi masalah. Yang menjadi masalah iman orang. Paham ini ya? Apa yang menggoncang hidup saudara? Badai apa? Badai rumah tangga? Badai ekonomi? Bukan itu masalahnya. Masalahnya Anda tidak percaya. Sekali lagi, kalau kita percaya, hati kita tenang. Kita bersuka cita dalam badai, ya kan? Kalau ada badai, Anda ingin melihat mujizat Tuhan ada di sana, ya kan? Coba lihat Yesus katakan, dia tidak katakan ini badai gara-gara badai ini maka enggak, bukan. Hai orang yang kurang percaya, Bos bilang, dia selesai. Sang firman berbicara, alam harus tunduk karena pencipta yang bicara. Siapa itu pencipta? Firman-Nya itu yang Anda baca tadi. Itu masih berbicara berkuasa sama dengan hal itu juga. Jadi kalau Anda percaya, badai itu bisa berhenti. Amin saudara ya. Kalau Anda berhenti, Anda dapatkan yang sebenarnya yang menjadi sorotan itu imannya. Jangan takut. Petrus berjalan di atas air, betul enggak? Udah berjalan. Tapi Alkitab berkata ketika dirasa, itu jiwa, pikiran, perasaan, dirasa jiwa, maka mulai lihat takut dan tenggelam. Yang bikin Petrus tenggelam bukan karena airnya. Memang bertentangan dengan hukum air medis, itu hukum alam. Ini hukum rohani. Ketika matanya tertuju kepada Yesus, Petrus berjalan di atas air itu. Tapi ketika angin beroleh perhatiannya bukan lagi kepada Yesus, Alkitab berkata mulai tenggelam. Yang ditakutkan itu kan tenggelam. Betul, ini ayat ini di Alkitab tidak bisa kontradiksi itu ayat-ayat, tidak bisa. Kalau kontradiksi salah tafsir. Nah makanya itu mulai tenggelam. Kenapa mulai tenggelam? Bukan karena air, bukan karena tidak sesuai dengan hukum Archimedes itu enggak, tapi karena sudah tidak percaya mulai tenggelam. Dia takut. Ketika dirasanya tiupan angin itu mulai gemetar, ketakutannya itu membuat dia tenggelam. Jadi orang bermasalah karena masalah ketakutan dan kekuatan. Itulah yang mendatangi orang itu. Itu jangan takut, jangan khawatir. Amin saudara ya. Yang belum dapat jodoh usianya sudah sekian, jangan takut, jangan. Ayo, ada yang belum dapat jodoh di sini, sudah hampir kadaluarsa umur, tidak masalah. Tuhan akan memberikan engkau yang terbaik. Amin. Ada orang khawatir tuh, perempuan, gimana ya? Ini sembarang kawin. Yang penting jadi. Nah, kacau sudah dia. Tidak usah. Amin saudara ya, khawatir tentang itu. Itu Adam sendirian. Tidak ada wanita waktu itu. Iya kan? Cara dapat jodoh bagaimana? Tidur. Ya kan gitu. Loh, dikasih tidur sama Tuhan. Bangun-bangun ada perempuannya. Ya kan begitu.
Saya mengalami itu. Waktu saya baru mau menikah dulu, saya udah janji nggak mau kawin, yang penting saya menginjil. Pak, saya dikasih tahu pendeta, nggak boleh, harus menikah. Kalau begitu saya minta dari Tuhan. Nah, saya tidurlah. Saya ingat itu di asrama Matuangin Makassar. Sekitar jam 4 subuh. Saya tidur, saya juga ada rencana itu. Ada sepasang tangan. Saya tidak bisa menjelaskan secara teologi itu, tapi itu adalah pengalaman rohani yang saya alami. Sendirian tidur di lantai 2, ada tangan tapi tidak ada sininya. Cuma ini, sepotong ini dengan ini. Dia buka saya punya bulu mata seperti dua-duanya dia pegang. Dia pelan-pelan naik. Waktu mata saya terbuka, masih kelihatan itu bayangan tangan. Hilang ke belakang, saya noleh, tidak ada orang. Saya tidak tahu itu tangan siapa. Pokoknya itu pengalaman rohani. Apakah tangan malaikat yang Tuhan suruh atau apa itu. Akhirnya saya lihat sekitar jam 4 subuh. Tuhan bilang, Oktav, bangun baca Alkitab. Yeremia 29 ada nama istrimu di sana. Nah, coba kita cek. Saya Tuhan bilang, ayat berapa? Enggak ada. Oh, saya tanya dulu. Namanya siapa? Enggak ada suara lagi. Tapi dia suruh itu, suruh. Baca aja coba. Nah, mana? Yeremia 29. Karena Tuhan tidak kasih ayat, saya baca lah mulai ayat 1, ya kan? Coba. Begini bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara rombongan, kepada imam, kepada nabi-nabi, kepada seluruh rakyat yang diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Oh, saya terus, karena belum ketemu. Terus ayat 2. Itu terjadi sesudah Raja Yehonya beserta ibu Suri. Nah, dia bilang itu namanya. Suri namanya. Waduh, saya tanya itu di mana rumahnya? Nggak ada lagi suara. Cara dapat jodoh bagaimana? Tidur. Tidur maksudnya nggak usah pakai cara-cara kita, itu maksudnya, ya kan? Jangan juga tidur-tiduran, mana namanya tuh? Itu lain. Setiap orang punya pengalaman rohani berbeda. Ini yang saya alami. Setelah saya baca Ibu Suri, saya bilang stop, itu namanya Suri. Saya tanya, Suri kan banyak orang punya nama Suri. Udah deh, di mana rumahnya? Tuhan tidak jawab. Seminggu kemudian saya dikasih mimpi. Ya, di lereng gunung ada saudaranya satu perempuan. Sementara saya di kota Makassar tidak ada gunung ya. Saya bilang istri saya pasti di gunung-gunung ini. Ternyata sekitar berapa bulan kemudian saya diputus menginjil di daerah Mamasa. Tidak pernah saya injak itu daerah. Baru saya dengar namanya saja. Masuk hutan. Saya juga ke sana menginjil, bukan cari jodoh, ya kan? Tapi ternyata betul di sana di lereng gunung satu saudaranya perempuan. Tuh saudara, saya tidak tahu, saya sudah konsen dia, saya tidak ngerti istri saya nanti, nggak tahu. Berjalannya waktu ada prosesnya sih, oh betul. Jadi nama istri saya itu Suri. Di lereng gunung ada satu saudaranya perempuan. Cara dapatnya gimana? Tidur. Artinya jangan pakai metode-metode, ya kan? Pakai inilah nggak usah. Biasa aja gitu ya. Amin saudara ya. Itu jangan khawatir. Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Amin. Dan dia sangat menjadi ibu gembala yang sangat menolong saya. Sampai hari ini kesetiaannya luar biasa. Pelayanannya luar biasa. Tadi pagi dia mau khotbah pakai baju merah. Dia kirim foto, siap foto. Wah. Maju saya. Ya kan? Tuhan kasih. Tahu nggak waktu saya menikah? Tidak punya duit. Saya masih sekolah. Saya pulang Sulawesi saja, sekolah di Harvest. Nggak ada ongkos kapal pulang. Gimana mau kawin nggak ada ongkos kapal pulang? Teman-teman kumpul 5.000, 10.000, dosen juga 10.000. Akhirnya bisa pakai kapal. Ternyata kalau menikah harus pakai jas. Saya nggak punya jas. Cuma baju putih satu. Iya kan? Coba saudara, siapa yang mau kawin sama orang yang tidak punya duit, belum lulus sekolah, nggak punya baju? Ayo. Sekarang mau nggak? Susah kan kalau bukan karena Tuhan ya. Tapi waktu saya menikah semua hotel gratis, semua hal yang saya butuhkan. Saya tidak bisa cari pakaian, saya cuma duduk. Orang datang bawa setelan jas 4, pakai satu, duduk saja gitu. Semua Tuhan atur. Amin saudara ya. Kalau sekarang kan harus dulu penghasilannya berapa, ya mobilnya berapa, rumahnya di mana. Tak salah sih, cuma kalau itu yang menjadi ukuranmu, itu bisa mengecewakanmu nanti. Amin saudara ya. Nah itu jadi orang-orang yang mengenal Allahnya itu tidak pernah khawatir di dalam hidupnya. Baru ayat 33 dia katakan,
Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarnya, maka semua itu. Semua itu apa semua itu? Yang tadi itu ya, makan, minum, pakai. Semua itu ditambahkan kepadamu. Waduh, formulanya sangat jelas. Jadi hati kita tenang, tidak pakai kekuatan sendiri, berhenti. Sama tuh pendeta-pendeta tadi. Nah, menggembala karena ada satu lagi itu ya, tempat pelayanan itu 3 hari perjalanan baru sampai di hutan itu. Itu banyak jiwa di sana. Saudara ya, susah orang menggembala yang kurang. Nah, olehnya itu kalau kita dalam Tuhan, Tuhan pasti buka jalan dengan cara yang ajaib. Sehingga bulan ini saya memperoleh solusi untuk hamba-hamba Tuhan yang ada di daerah. Waduh, saya dipertemukan Tuhan dengan satu produk. Kan di daerah suruh orang menanam, ada namanya produk vanili. Bagaimana caranya supaya masyarakat atau masyarakat gereja berpenghasilan baik, gembala-gembala juga tidak kesulitan uang untuk membuat gereja, tidak perlu minta-minta dana ke sana kemari kan? Saya temukan ini produk ini. Dan 5 negara siap membeli. Saya sudah ketemu dengan ketua dewannya dan sudah mendatangi izin ekspor dari menteri. Bagus kan? Kemudian daerah Mamasa itu, yang tempat pelayanan kami di daerah itu sangat cocok dengan tanaman ini. Luar biasa. Luar biasa, saudara. Kalau tanam saja 200 pohon, sebesar gereja ini aja bisa 200 pohon. Ya, kalau 1 juta hasilnya, 1 pohon kan 200 juta. Yang menutupi 10.000 persembahan tadi kan, sekarang 200 juta. Nah, amin saudara ya. Sudah mau ke sana kalau sudah begini. Tadi tak mau. Iya kan? Itu 200, kalau kita tanam 1.000 bisa 1 M. Sehingga kami akan buat pasca di sana. Saya bilang, hadirkan bupati, hadirkan wakil bupati, hadirkan anggota dewan. Saya mau bicara soal itu. Saya direspon, Pak, diliput di televisi daerah. Silakan, reporternya syuting apa? Krunya syuting, reporternya wawancara. Jadi ada solusi buat hamba-hamba Tuhan yang ada di kampung sana. Amin saudara. Gereja bisa berkembang, masyarakat bisa diberkati ekonominya, pendapatan asli daerah meningkat, jadi daerah cukup diberkati. Karena Alkitab berkata, usahakanlah kesejahteraan kotamu gimana yang kau aku utus atau buang. Kita nggak kasih duit, amin saudara ya. Tapi kita firman Tuhan. Ya, coba. Nah, saya bilang ibu-ibu sebentar lagi Anda tidak pakai dompet, pakai tas. Amin saudara ya. Itu tidak sulit, ekonomi juga tidak sulit, ya kan? Saya juga punya kebun, karena saya harus kasih contoh teladan. Saya tanam 10.000, 200 pohon saja lumayan, ya kan? Apalagi 10.000 pohon, bagaimana bentuknya nanti, ya kan? Haleluya. Teman saya siap beli itu, pengusaha. Saya bilang fundingnya dari Amerika, tidak perlu. Saya bisa. Ini pendanaannya sudah siap, aturan pemerintahnya sudah siap, izin ekspornya siap. Amin saudara ya. Malah ada satu produk untuk membuat pabrik lagi, menyerap banyak. Jadi Tuhan itu membuka tingkap-tingkap pemikiran kita. Hikmatnya kalau kita tidak khawatir, tidak takut. Amin saudara. Ini mereka kalau satu gereja bisa berhasilan 300 juta saja. Satu orang, ya mungkin dalam 8 bulan kan 8-9 bulan. Coba dikali 200, berapa miliar? Amin saudara ya. Nah ini ruko ini kan sudah boleh lanjutkan anunya. Apa ini? Sewanya ini. Benar dah ini? Kapan ya? Juli? Harusnya jemaat ini yang harus biayai. Amin. Pokok suaranya 2 aja. Amin. Berapa sih biayanya ini? 36. Coba kita bagi. Aduh saudara, gimana? Jangan menangis dengan 36. Ini kan? Nggak perlu cemas soal itu. Saya di CBD itu waktu pertama kali kita sewa per minggu, ini saya cerita. Kalau kita khawatir bisa berbahaya. Saya nggak ada khawatir. Tuhan taruh saya di sini. Dia kasih saya harga 68 juta per bulan. Di luar listrik dan air. Ayo. Di luar maintenance. Coba. Hampir 100 juta sebulan bayarnya tuh. Saya tidak punya duit kan.
Tapi punya Tuhan. Amin saudara ya. Saya ambil, saya kasih penawaran. Saya tenang aja. Setan akan mengintimidasi. Oh, bagaimana? Jemaat mau bayar, berat. Saya tetap tenang. Saya bikin surat. Saya berdoa, saya bikin surat kepada pengelola. Diterima, diturunkan harganya. Sangat bisa. Itu pun juga masih kurang persembahan jemaat, ya kan? Saya total, bendahara mana? Coba itu ya. Kita sudah diskon besar-besar turun. Saya bilang nggak bisa, ini cuma jemaat yang bayar. Gimana ini seperti orang bisnis ya? Nah, saudara, akhirnya sewanya itu sangat-sangat di bawah. Tidak harga yang sesungguhnya. Tuhan bekerja. Amin saudara ya. Karena dia tahu kita. Ini saya panggil aktivis. Jangan kasih tahu jemaat. Punya aktivis. Sekian biayanya. Kurangnya saya tidak tagih saudara. Pokoknya jadi saja. Nah. Coba saudara ya. Setiap bulan kita bayar. Dan tidak pernah tersendat bayarannya. Selalu terpenuhi. Kadang surplus. Amin saudara ya. Coba kalau saya khawatir, takut, bagaimana? Panik. Bingung kan ya? Jangan, saya sudah alami namanya khawatir itu. Hancur. Karena kita sudah keluar daripada koridor, daripada firman. Jadi apapun yang kita hadapi dalam hidup ini, jangan pernah takut, jangan pernah khawatir. Kadang-kadang kalau kita sudah mulai khawatir, sudah mulai muncul di hati bertanya, ini caranya, ngomong ke hatimu. Diam. You diam ya. Jangan khawatir ya. Bicara ke hati. Amin saudara ya. Kalau dia sudah mulai khawatir, firman Tuhan bilang, jangan khawatir. Muncul lagi, jangan. Itu caranya, ya. Pegang firman Allah. Orang yang pegang firman Allah pasti bekerja juga dengan benar. Tidak mungkin orang pemalas, ya kan saudara ya. Ada solusi. Nah, makanya di daerah ini mereka lagi tunggu-tunggu saya ini, saudara ya. Ada juga orang sakit juga itu bisa khawatir, benar nggak saudara? Kalau orang sakit kan yang muncul di pikirannya mati, betul nggak? Iya kan? Langsung tuh pikir-pikir di mana tabungannya, mau baik ya, pokoknya khawatir dah. Mau makan apa, obat apa, khawatir. Dokter bilang ini jantungnya tinggal separuh. Nah, bagaimana tuh kira-kira? Kalau tinggal separuh yang berfungsi, apa khawatir, takut? Alkitab berkata, jangan khawatir. Ketika kita tidak khawatir, maka Tuhan bekerja memulihkan segala sesuatu. Luar biasa. Iya. Penyakit itu, Anda sakit, Alkitab berkata, oleh bilur Yesus kamu sudah sembuh. Pegang itu, jangan pernah bergeser. Itu pasti jadi. Tidak mungkin tidak jadi. Kalau tidak jadi hari ini, minggu depan, tahun depan. Pegang. Kalau kita sakit kan langsung apa pikiran kita? Apa yang saudara cari kalau saudara sakit? Kartu BPJS kan? Mungkin tabungan. Cek dokter. Jarang sekali cari Tuhan. Berdoa sih tapi basa-basi. Pikirannya sudah diobat, bukan di Tuhan. Bener gak? Halo? Iya, berdoa sih sungguh-sungguh, tapi pikirannya sudah ada di Tuhan. Itu sudah ini. 2 bulan lalu saya selesai khotbah di daerah mengenai kesembuhan, iman. Saya lagi makan siang, langsung datang tuh jemaat. Pak Pendeta minta mobilnya, mau bawa anak saya ke rumah sakit. Panas tinggi, matanya sudah merah, tidak bisa makan. Saya bilang, baru saja kamu dengar firman. Di mana imanmu? Kok itu jadi Tuhanmu tuh di sana? Rumah sakit dokter jadi Tuhanmu ya? Baru saja dengar, baru saja. Banyak orang bisa begini, baru saja dengar, udah percaya Tuhan. Waduh. Saya kasih kunci mobil, silakan. Saya tidak akan hantar. Berbeda yang saya ajarkan dengan firman Tuhan yang hanya tindakan kamu. Akhirnya dia pulang ke rumahnya, datang lagi. Pak Pendeta, kirim utusan, katanya doakan. Saya doa, saya sudah doa ke rumah sakit atau doa selesai? Kalau saya mau doa, baru doa ke rumah sakit, saya tidak mau berdoa. Buat apa? Cuma doa perjalanan ke sana, sedangkan imannya ada di sana, bukan di Tuhan. Saya datang ke rumahnya, bagaimana? Itu baju, bantal sudah disiapkan untuk mau jaga rumah sakit anak. Anaknya memang merah matanya, panas tinggi, tidak bisa makan, mual-mual. Saya bilang bukan ini persoalannya ini anak, amin saudara ya. Sama dengan Petrus tadi, sama teman-temannya. Bukan badai jadi masalah, tapi Alkitab berkata, Yesus berkata, hai orang yang kurang percaya. Persoalannya kurang percaya, bukan persoalannya di badai hidup. Bukan persoalannya di anak yang sakit demam tinggi ini, persoalannya di ibunya yang tidak percaya. Ya,
Saya bicara, mereka berdua berlutut, bertobat dan menangis orang tuanya. Selesai ini anak, orang tuanya sudah mulai bertobat. Ayo kita doa. Selesai doa, amin. Itu anak langsung bangun. Saya bilang, ambil tensi. Apa namanya? Apa? Ya, termo apa? Ya, langsung kasih masuk ketiaknya. Normal, matanya langsung bagus dan dia minta makan. Lalu coba kalau ke rumah sakit habis duit, imannya habis, ngantuk, karena khawatir dan takut. Seringkali kita menghadapi badai itu, kita langsung ada informasi dari teman-teman begini, khawatir jangan loh, aduh itu bahasa-bahasa orang asik semuanya. Kok firman Allah tidak dipegang teguh? Itu persoalannya. Jadi orang banyak susah hidupnya karena persoalannya bukan di masalah hidupnya, tapi sikap hatinya di dalam menanggapi masalah itu. Jadi badai apapun juga tidak masalah. Lihat Sadrak Mesak Abednego, masuk api kan? Khawatir enggak? Dia gerak jalan bersama, ya kan? Api loh ini, masalah hidup, masalah mati. Kaget rajanya, loh bukannya 3 yang kita kasih masuk, kenapa bisa 4 di dalam? Itulah Immanuel, Allah beserta kita. Amin saudara ya? Api saudara, artinya ancaman nyawa tidak menggetarkan orang yang tahu siapa Allahnya. Berapa lama? Seringkali pendeta khotbah mengenai iman. Kok kita orang zaman dulu perjanjian lama jarang itu orang berkhotbah. Bisa 100 tahun baru ada khotbah satu kali. Nabi bicara itu sewaktu-waktu. Tapi mereka punya iman kuat. Kita setiap hari Minggu. Belum lagi di YouTube, belum lagi ya macam-macam. Bukannya semakin baik, semakin luntur, ya kan? Iman kita teruji porok itu badai itu datang dalam hidup kita. Di situ saringan kita. Amin saudara ya? Saya gregetan ini karena, aduh saudara, kalau sudah percaya saudara enak hidupnya, tenang. Dalam badai pun Anda bisa tenang. Bukan berarti hidup kekristenan tidak ada badai. Ada badai, tapi Anda tidak akan pernah gentar menghadapi badai. Anda bisa tenang menghadapi badai. Iya begitu saudara ya. Haleluya. Ada orang di Jakarta tuh yang pernah datang di gereja. Sejak COVID itu setiap kali Indomie dicuci pakai rinso itu Indomie dijemur dulu. Luar biasa. Terlalu tinggi tingkatnya. Aduh, jangan begitu ya, jemaah di sini ya. Badai itu pasti berlalu. Amin. COVID pun apapun variannya, apalagi sekarang Omikron, mau terserah namanya. Itu kan orang yang kasih nama. Virus kan tidak bisa kasih nama diri sendiri. Tetap aja virus. Tapi orang yang kasih nama, ya kan? Kalau dia kasih nanti nama cabai rawit, terserah dia. Virusnya, terserah. Tapi kita tidak pernah gentar. Bukan saya mengajarkan untuk sembarang hidup, tidak. Bagus. Cuci tangan, mandi. Karena banyak orang mungkin yang jorok selama ini. Baguslah ini. Didikan supaya kita bersih, ya kan begitu. Tapi yang namanya takut, jangan takut sama sekali. Kalau takut itu akan menutup jalan bagi kehidupan saudara, sehingga saudara mengalami apa? Masalah. Jadi bukan masalah yang terjadi kepada kita yang menjadi masalah, tetapi sikap kita terhadap masalah itulah yang bermasalah sebenarnya, ya. Jadi saudara ikuti firman Allah, dia katakan cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, karena apa? Maka semuanya itu ditambahkan kepadamu. Semuanya loh, dia tidak katakan separuh-separuh. Makan, minum, pakai. Yang dikhawatirkan orang-orang yang tidak mengenal itu ditambahkan kepadamu. Ya, apa kita berdoa saja disebut beriman? Tidak. Justru kita berkata, harus bekerja. Bekerja itu apa? Bukan akibat karena manusia jatuh dalam dosa, tapi sebelum manusia jatuh dalam dosa, manusia diciptakan untuk bekerja. Bukan akibat dosa maka manusia bekerja. Coba baca. Memang diciptakan manusia, dia katakan Allah kuasai alam ini, kerjakan untuk kamu makan. Jadi pekerjaan ini adalah ada di dalam zona kehidupan kekal. Bukan setelah manusia jatuh baru bekerja. Tidak begitu. Cuma waktu jatuh dalam dosa, ya berat kerjanya. Tidak seperti sebelum jatuh gitu. Makanya kita berkata, orang yang tidak mau bekerja jangan dia makan. Jadi orang yang percaya kepada Yesus, ikut firman-Nya, bekerja dengan baik, teratur, benar hidupnya.
Jadi orang yang tidak bekerja benar itu bukan pengikut Kristus. Harus bekerja dengan cerdas, dengan baik, rajin bekerja. Itu kata Alkitab. Tidak mungkin dia khawatir dalam hidupnya. Kalau dia pengangguran, ya khawatirlah pasti. Pertama, dia sudah melanggar firman, ya kan? Yang kedua pasti khawatir karena apa yang dihasilkan tidak ada. Jadi ajaran Alkitab ini luar biasa. Jangan bilang tadi seperti burung-burung di udara tidak Ya burung-burung di udara bukan burung duduk-duduk di pohon, enggak. Dia juga di udara terbang mencari makan gitu. Bekerja juga dia. Tuhan sediakan. Amin saudara ya? Saya juga bekerja. Anda pikir saya cuma cerita berkhotbah? Enggak. Saya juga bekerja. Saya sebagai seorang dosen juga. Saya juga kerjasama dengan perguruan tinggi dari S1 sampai doktor. Saya juga kerjakan, ada yayasan saya kerjakan, gereja, sekolah Alkitab, misi, apalagi. Saya juga ingin mendirikan sekolah sekuler, perguruan tinggi, banyak saudara. Karena itu saya ingin melakukan sesuatu untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk memperkaya diri gitu. Saya juga punya kebun saudara. Saya juga punya sawah gitu loh. Saya kalau melayani di kampung, ini bersih-bersih kukunya ini. Coba kalau saya sudah pulang dari kampung, sudah mulai ini saudara. Ini hitam nih, tuh. Ada di sini apa itu kalau kebun tuh kena itu ya. Ya. Karena di kampung itu jemaat yang kami gembalakan 90% petani. Jadi saya juga bertani. Ada topi saya, cuma belum di itu aja. Saya di kampung ada cangkul saya, ada parang saya, linggis, ada topi itu, ada untuk pakai semprot. Saya ngerti. Saya ajak ayo jemaat bertani seperti ini. Iya, ini kebun saya baru-baru saya tanam alpukat 1000 pohon. 1000 pohon kalau berbuah 1 juta atau 2 juta satu pohon kan 2 miliar satu kali petik. Bagus dah. 2M satu kali petik itu. Saya udah tanam subur, ya kan? Sebentar lagi menjadi berkat, bukan untuk kaya diri, saya pakai untuk pekerjaan Tuhan. Belum saya tanam yang lain, belum kolam ikan juga, saya buat juga. Saya bekerja dengan tangan saya juga. Bukan cuma ngoceh-ngoceh di sini, saudara. Saya bekerja. Saya memberi mata kuliah, saya menyusun juga kurikulum, saya membuat diktat dan lain sebagainya untuk anak-anak bisa kuliah. Memberikan ujian dan sebagainya. Mengatur administrasi dan keuangan. Banyak pekerjaan. Saya atur hidup saya, jam-jam tidur saya, tidur jam sekian, keluarga ini untuk makan minum, ini untuk yang sekolah, ini untuk gereja dan sebagainya. Gereja saya tidak punya karyawan. 2 gereja kami malah tidak ada staf. Kita kerjakan gampang itu, ya kan? Maksudnya nggak ada staf saya. Di sekolah juga nggak ada staf. Saya bisa kerjakan sekian banyak mahasiswa. Nggak susah, ya kan? Amin saudara, masih bisa di kebun. Jam 6 pagi itu saya sudah ambil cangkul. Jam 6 pagi. Saudara masih ngorok kayaknya. Saya sudah di kebun. Kadang-kadang kalau saya babat hutan itu pernah saya jatuh menggelinding. Tahu juga begini nih. Cara ini. Saudara, kita lakukan pekerjaan kita. Jadi Tuhan membuka tingkap-tingkap memberkati kita. Amin saudara ya. Amin. Jangan tangan kita dibuat menganggur. Harus berkarya. Amin saudara ya. Amin. Ingat ya, orang yang tidak mau bekerja jangan kejar. Orang yang tidak mau bekerja, orang yang tidak mau bekerja, jangan makan atau jangan dikasih makan. Lebih bagus. Orang tidak mau bekerja, artinya bisa bekerja tapi tidak mau bekerja. Tapi kalau sudah nenek-nenek, ya itu kan bukan lagi usia kerja, ya kan saudara ya. Anak-anaknya yang supply, amin saudara ya. Bagaimana kalau nenek-nenek umur 70 tahun pergi melamar pekerjaan, diterima nggak? Bisa-bisa satpam bilang, ngapain ini oma kemari? Olehnya itu ya, anak-anaklah bisa ya memelihara orang tuanya. Jangan dibawa ke panti jompo, ya kan? Awas ya. Sayangi orang tuamu, hormati orang tuamu, sehingga kita diberkati oleh Tuhan. Tidak khawatir tangan Anda bekerja. Amin sudah ya. Itu supaya jadi gereja ini tidak boleh ada sembako-sembakoan, kan begitu? Bener dah? Tidak boleh itu bagi-bagi sembako. Apa tidak boleh? Boleh dalam kondisi-kondisi tertentu, bukan rutinitas, supaya jemaat jangan dididik jadi miskin. Saya kesaksian sedikit daerah yang kami layani. Karena
Itu daerah Mama saudara, bisa saudara, itu tertinggal miskin salah satu di Indonesia. Daerah itu sebenarnya. Pikir bagaimana caranya 300.000 orang lebih ini supaya mau. Kita berpikir saudara. Ternyata saya sudah temukan cara bagi mereka untuk bekerja. Jadi mereka sudah mulai rajin bekerja. Itu. Dan mereka punya sumbangan ke gereja juga, saya lihat luar biasa. Saya kaget seringkali di kampung saudara. Ya tidak bisa dicerita kayak gini. Di Udik rumah-rumah orang masih di kayu-kayu di pinggir-pinggir gunung gitu ya. Baru-baru ini waktu kami menggembala ganti kursi begini. Kursi begini ya di kampung ya. Waktu itu kalau tidak salah hampir 70 juta. Dalam 2 bulan selesai. Jemaat di kampung dalam 2 bulan selesai. Amin saudara ya? Halo? Jadi ini ruko ini dalam 2 bulan harus langsung khawatir ya. Harus coba saudara berdoa, bekerja. Tuhan, saya mau pakai untuk mengabdi kepada Tuhan, termasuk mau bayar sewa ruko. Ya kan begitu? Bareng-bareng begitu. Pasti Tuhan berkati saudara. Jangan bilang kalau saya diberkati Tuhan, saya mau beli rumah dengan serpong lagi, mobil mau ganti lagi. Iya kan? Yang begini muncungnya di depan, jangan. Bukan berarti tidak boleh, tapi mengabdi bagi pekerjaan Tuhan. Amin saudara ya? Bukan saya suruh saudara bayar, tapi maksudnya saya informasikan cara kita diberkati Tuhan. Alkitab berkata terlebih berkat memberi daripada. Jadi berhenti terima-terima begitu. Harus mental kita memberi. Bapak kita di sorga adalah mental memberi. Apa? Dia berikan anaknya yang tunggal bagi kita. Sampai yang terbaik dia kasih. Berarti sifat Bapak di sorga adalah memberi. Jadi apa yang ada pada kita, kita beri bagi Tuhan kita. Amin saudara ya? Sehingga orang yang suka memberi itu, dia hidup dalam kelimpahan. Tidak pernah, justru orang pelit. Ingat ya, orang pelit itu susah hidupnya. Sekali lagi, orang pelit sulit hidupnya. Karena Alkitab berkata lebih berkat memberi daripada memberi. Saya pengalaman lihat jemaat, ini tinggal kesaksiannya, supaya Anda ada gambaran. Saya menggembalakan di sini dan di kampung juga. Di kampung saudara. Saya kaget sekali ketika saya melihat pertumbuhan. Saya bisa tanya, benar gak ini? Ya kan? Benar gak ini perpuluhan sekian? Dalam keadaannya, jualannya, saya pernah tanya istri saya, jangan sampai salah kasih masuk perpuluhan. Kok segini ya? Sampai 3 juta lebih, artinya 30 juta penghasilannya. Itu yang di pinggir-pinggiran. Saya cek-cek. Oh, pantas. Iya kan, betul. Iya saudara. Jadi bukan di kampung dan di kota banyak. Enggak, di mana saja. Alkitab berkata diberkati engkau di apa? Di ladang, di kota, di mana saja. Sama. Cuma cara kita hidup dengan firman Allah atau tidak. Saya melihat saudaraku ya. Waktu masa Covid, bayangkan. Saya heran jemaat, tidak disuruh juga. Karena saya pikir kalau ada berkat, beli mobil, jemput yang lain ke gereja. Anehnya, orang lagi pada turun bisnisnya, jemaat pada beli mobil di kampung sana gitu. Sehingga saya beli tanah luas untuk tempat parkiran. Nah, saudaraku, luar biasa. Saya lihat tuh mereka. Yang di sini juga saya lihat anak-anak pemuda yang melayani Tuhan. Pokoknya betul-betul dia memberikan dirinya. Saya lihat kalau hari Minggu seperti ini, dia tidak pulang itu sampai malam dia latihan musik tuh. Mereka beli makan sendiri itu. Kalau ada alat musik yang rusak, mereka yang ganti. Jarang saya dengar. Saya lihat kabar baru ini, bilang kami Pak kumpul duit beli. Coba, semakin diberkati. Saya lihat juga keuangannya semakin nanjak ya. Amin saudara ya. Ini bukti bahwa semakin kita memberi, semakin kita diberkati. Semakin kita pelit, semakin kita susah hidup kita. Coba buktikan. Di Galatia 6 ayat 7 pun tidak salah ya. Coba terakhir. Haleluya. Nah kalau hidup saudara sudah dalam Tuhan, bodoh, tenangnya hidup itu tidak pernah khawatir. Sehat saudara. Tidak ada tekanan itu. Jangan sesat. Nah ini sudah diperhitungkan ya. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena, tabur sama-sama. 1, 2, 3. Apa yang ditabur orang, itu yang dituainya. Amin. Sudah begitu. Apa yang Anda tabur, Anda tuai. Anda tabur tobat, tidak mungkin Anda tuai semangka. Tidak mungkin. Saudara ya, perbuatan juga begitu. Jahat kita tabur, ya jahat kita tuai juga. Apapun yang kita tabur juga kita tuai apa yang kita taburkan. Nah, luar biasa. Jadi jangan menyesali kenapa hidup saya susah begini. Lihat, sudah ikut Tuhan sungguh-sungguh betul. Apakah kita khawatir atau takut? Takut.
Orang yang khawatir dan takut pasti sudah keluar dari kebenaran. Kalau dia tinggal mengikuti kebenaran, dia tidak akan pernah takut. Tenang hidupnya. Secara ekonominya juga, Tuhan buka jalan. Ada seorang gitaris, tapi punya grup band di kampung saya. Buta. Saudara, saya intik buta ini orang. Penghasilannya luar biasa. Dia mencintai Tuhan, dia ketua grup band. Itu kalau mainkan musik luar biasa, tapi buta, saudara ya. Tidak ada alasan, kenapa? Saya tidak usah cari uang. Saya duduk saja, belas kasihanmu. Jangan bermental begitu, iya kan? Tidak ada begitu. Tapi dia belajar musik, dia punya grup band dan penghasilannya luar biasa. Saya pernah intip-intip waktu penginjilan. Dia masak, ini laki-laki. Dia masak sendiri di dapur. Saya lihat kayu api. Dia kasih masuk garam. Jangan terbakar tangannya. Enggak juga. Kamu sudah bisa masak ikan, bisa masak sayur. Buta. Jadi kalau saudara melek nggak bisa masak sayur, bagaimana tuh? Kebangetan ya kan? Bisa. Punya penghasilan dan menggaji karyawannya. Orang buta. Dia bilang sama saya, seandainya Tuhan dia kasih lihat saja ini bumi 5 menit baru tutup lagi, ya kan? Saking pengennya lihat dunia ini. Berarti buta betul, saudara. Tidak ada rapat dan tinggal putih kelihatan kalau ini, tapi bisa berkarya. Jadi tidak boleh orang mengatakan saya tidak bisa ini dan itu. Berkarya, amin saudara ya. Berkaryalah. Coba saya juga sudah ketuaan. Kentucky Fried Chicken, ya kan? Tahu ya? Itu Kolonel Sanders yang punya itu dulu. Itu umur sudah pensiun dari tentara, baru bikin ayam goreng. Sehingga berkembang di 91 negara. Orangnya sudah mati, tetapi bisnisnya masih jalan. Tua, ya kan? Itu pensiunan. Saya tidak punya modal Pak Pendeta. Kolonel Sanders tanya. Cuma 100 berapa kan? Kalau diuangkan 1 juta lebih, dia pakai untuk bisnis ayam goreng. 1 juta, bukan dolar ya. 1 juta, kalau tidak salah 100 dolar kayak itu kalau 1 juta. Sekitar itu ya. Itu dia pakai, namanya pensiunan tentara. Uangnya tidak banyak, dia coba pakai. Berhasil juga tuh. Meninggal di usia 90 tahun lebih. Panjang umurnya, tenang hidupnya, bisnisnya masih jalan. Orangnya sudah mati, bisnisnya jalan. Tidak ada alasan untuk tidak bekerja. Amin saudara ya. Yang fisiknya juga tidak mungkin bisa. Yang sudah tua juga bisa. Ada yang bisa dilakukan. Nah saudara ya, zaman saya sudah tua begini aja, lama-lama drop, lama-lama ya langsung di liang sana tuh. Nah saudara, kita bergairah bagi Tuhan. Yang penting kita kerjakan bagi. Jadi tidak ada orang khawatir dalam hidupnya. Tidak, Anda berkarya. Amin saudara ya. Itu saja, mungkin saya cuma memberikan dorongan kepada saudara supaya jangan pernah ada khawatir, karena kekhawatiran itu akan menutup semua jalan-jalan. Banyak pendoa sepakat berbicara, buka pintu-pintu. Bagaimana mau terbuka kalau ada khawatir? Dengan kekhawatirannya akan tertutup pintu-pintu rezeki. Amin saudara ya? Tapi kalau saudara tidak ada kekhawatiran, tiada ketakutan, itu akan terbuka. Tuhan akan memperlihatkan sumber daya orang-orang yang akan bisa bersama-sama dengan saudara, sehingga Anda bisa sukses. Amin saudara ya? Tapi itu bukan tujuan hidup kita. Itu hanya sarana, alat yang kita gunakan untuk mengabdi kepada Tuhan. Jangan pernah mengabdi kepada lutut, apalagi kepada mamon. Pengabdian kita hanya kepada Tuhan, dan kita pakai seluruh apa yang Tuhan berikan kepada kita untuk mengabdi kepada kerajaannya. Sehingga waktu saudara mati sebentar, Anda bertanggung jawab. Tuhan tanya, bagaimana yang saya berikan? Saya pakai untuk kemuliaan. Ini harus ada laporan keuangannya di surga, ya kan? Itu tidak boleh dipakai berpoya-poya, tapi untuk kemuliaan. Maka jiwa saudara tenang, sangat tenang. Dalam kekurangan pun Tuhan cukupkan. Saya seringkali alami itu. Seringkali sudah mau berangkat ke daerah, waduh, ini pengeluaran bulan ini banyak sekali. Tiba-tiba ada yang kirim sekian. Ya, bukan juga dikirim sembarang. Ada karya saya di masa lalu, sehingga memberikan dampak kepada orang tertentu. Dia ingat. Nah, ternyata apa yang kita tabur ada juga kita tuai, walaupun kita sudah lupa. Jadi tidak ada yang tidak kita tuai kalau kita menang. Nah, jadi anak-anak saudara tenang, hidup saudara tenang, tidak ada khawatir, enak. Sehingga tidak ada beban pikiran. Cuma 2 di Alkitab, tanggalkan beban dan dosa. Ketika kita tanggalkan itu, tenang pikiran kita. Kalau pikiran kita tertekan, maka tubuh saudara akan sakit.
Ada namanya psikosomatis. Psikisnya tertekan, soma kena penyakit. Jadi 80% penyakit muncul karena tekanan pikiran, 20% saja diakibatkan karena gelonjo makan. Ya kan gitu. Rakus namanya. Tuhan bilang makan secukupnya. Jadi ini aturan yang Tuhan berikan bagi kita. Anda tenang, jangan ada kekhawatiran, dan bekerja dengan baik. Maka Tuhan memberkati, pakai mengabdi kepada Tuhan. Amin saudara ya. Itu saja mungkin pesan dari saya. Kita tunduk kepala, kita berdoa.